Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Anugrah di channel Ansity Support. Kali ini saya ingin membagikan minuman apa saja yang kurang bagus diminum oleh para penderita anxiety. Karena apa? Jika minuman ini diminum oleh penderita anxiety, biasanya akan timbul sensasi yang lebih parah atau bisa menyebabkan anxiety-nya itu kumat gitu ya. Oke, yang pertama tentunya ya, minuman berkafein tinggi. Satu, minuman berkafein tinggi ini contohnya adalah kopi. Kopi mengandung kafein yang sifatnya adalah bisa menaikkan adrenalin. Ketika adrenalin ini naik, ini akan menyebabkan jantung biasanya deg-degan, kemudian otak itu menjadi lebih waspada. Sebenarnya kopi ini bagus ketika diminum oleh ketika diminum oleh orang sehat. Namun untuk meningkatkan waspada, kemudian untuk memberikan efek semangat gitu ya bagi orang normal gitu ya. Namun ketika diminum oleh penderita anxiety itu bisa menyebabkan deg-degan, kemudian mual, dan perutnya akan bergejolak banyak gas gitu ya. Dan ini sebaiknya tidak dikonsumsi karena akan menimbulkan sensasi yang nggak nyaman bagi tubuh penderita anxiety. Selain kopi juga ada teh, tapi teh ini sifatnya lebih aman buat penderita anxiety karena kafeinnya atau sifatnya ini nggak terlalu keras seperti kopi. Namun sebaiknya dikonsumsinya juga tidak terlalu manis, karena kalau terlalu manis ini bisa gulanya itu sifatnya jahat dan kurang bagus untuk tubuh ya. Ketika sering-sering konsumsi maka akan bisa menyebabkan penyakit lain seperti diabetes mellitus, kolesterol, trigliserida itu dari gula semua. Lalu minuman yang ketiga, energy drink. Minuman energy drink itu ketika diminum benar-benar bahaya kalau menurut saya, karena bagi penderita anxiety itu akan menyebabkan otak itu nggak bisa tidur, kemudian lambungnya juga akan keras ya, sifatnya akan menyebabkan dia asam lambungnya naik, kemudian jantungnya juga akan dipicu karena adrenalinnya naik, kemudian jantungnya akan deg-degan, dan kemudian dalam konsumsi jangka panjang pun itu juga sangat tidak dianjurkan karena dapat merusak organ. Banyak kasus minum energy drink setiap hari dan akhirnya menyebabkan gagal ginjal dan komplikasi lain yang sifatnya merusak organ tubuh. Jadi untuk energy drink sebaiknya ditinggalkan sama sekali karena sangat berbahaya untuk tubuh. Nah, kemudian yang kedua adalah minuman beralkohol ya. Tadi yang pertama mengandung kafein tinggi, kemudian yang kedua adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini biasanya memang sifatnya itu menenangkan, tapi untuk sementara. Tapi ketika efek dari alkohol itu habis, itu kecemasannya akan bertambah berlebih, badan kemudian lemas dan akan lebih depresi atau malas untuk ngapa-ngapain, lemas. Dan ya karena sifatnya itu hanya stimulan untuk di tubuh, memang menenangkan sementara, tapi efeknya akan semakin drop dan semakin depresinya akan semakin berat dan akan ganggu. Selain itu konsumsi alkohol berlebihan juga akan mempengaruhi neurotransmitter di otak dan juga bisa merusak saraf-saraf pusat. Jadi minuman beralkohol itu sebaiknya dihindari. Kemudian susu ya, susu itu mungkin bagi balita itu bagus ya untuk penderita anxiety. Susu itu bisa menyebabkan gas di lambung dan menyebabkan nggak nyaman rasanya, bisa menyebabkan diare untuk yang memiliki usus yang sensitif. Dan kalaupun saya pribadi, karena usus saya mungkin sensitif ya, jadi ketika habis minum susu itu langsung bunyi klucuk, langsung kemudian banyak gas di perut dan akhirnya bisa
menyebabkan kembung, mual, dan diare seperti itu. Jadi sebaiknya susu ini dihindari dulu agar tidak menyebabkan kembung dan sensasi tubuh lainnya. Kemudian minuman bersoda ya. Minuman bersoda itu akan banyak menghasilkan gas-gas di perut. Jadi ketika Anda mengkonsumsi banyak minuman bersoda, itu gas di perut akan naik dan perutnya juga akan terasa panas. Jadi untuk penderita anxiety GERD itu biasanya akan banyak sendawa. Walaupun kondisinya sehat, badannya sehat, ketika minum minuman bersoda biasanya akan bersendawa banyak, apalagi jika orang tersebut menderita anxiety disorder atau gangguan lambung. Jangan mencoba-coba untuk minum minuman bersoda karena akan menyebabkan banyak gas di perut dan akhirnya menyebabkan anxiety disorder itu bisa kambuh gitu ya. Yang keempat adalah minuman dengan pemicu stimulasi lain. Ini biasanya dipakai untuk doping ketika berolahraga ya, agar badannya fit, kuat ketika berlari, nafasnya tidak kena lelah. Itu biasanya menggunakan doping. Bisa berupa teh herbal, itu juga ada ginseng itu ya, minuman herbal yang bisa dipakai untuk doping ketika berolahraga. Cuman untuk orang-orang dengan yang menderita anxiety sebaiknya dihindari karena juga akan susah untuk beristirahat. Dia akan menyebabkan otak itu bekerja terus dan akhirnya Anda juga akan susah tidur. Dan yang terakhir, es yang terlalu dingin. Untuk teman-teman yang mengalami anxiety disorder, es yang terlalu dingin ini bisa menyebabkan lambung atau badan kita nggak nyaman. Jadi sebaiknya dihindari dulu ketika Anda menderita anxiety. Lalu minuman apa sih yang aman gitu kan? Yang pertama ya jus. Jus ini sangat aman ketika dikonsumsi, tapi sebaiknya dikonsumsi dengan tanpa gula, karena ketika gulanya itu pun dikonsumsi setiap hari seperti yang tadi saya katakan, itu gula itu jahat ya di tubuh, sifatnya akan bisa menyebabkan banyak trigliserida atau bahkan bisa menyebabkan diabetes mellitus ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak setiap harinya. Jadi jus buah-buahan saja Anda bisa konsumsi setiap hari tanpa gula, dan itu pun sudah segar ya, dan itu sangat bagus untuk dikonsumsi di penderita anxiety disorder. Dan kemudian air putih hangat, ini adalah andalan ya buat penderita anxiety, karena air putih hangat ini sifatnya menenangkan, atau lebih ke kalau misalnya banyak sendawa, sebaiknya minum air putih hangat, itu sangat nyaman di perut. Kemudian di badan yang tadinya berasa dingin atau berasa setiap sore itu merasa dingin, itu air hangat itu bisa menaikkan suhu tubuh dan akhirnya kondisi tubuhnya lebih nyaman. Dan yang ketiga ya, air putih dalam kondisi normal atau suhu ruang ya, itu sangat bagus juga untuk dikonsumsi oleh penderita anxiety. Ya, air putih sangat dianjurkan untuk diminum 1,5 sampai 2 liter ya sehari, tergantung dari berat badan. Jadi ketika tubuh Anda cukup air putih, fungsi organnya juga akan bagus, fungsi-fungsi tubuh akan berjalan dengan baik begitu. Jadi untuk penderita anxiety sebaiknya hindari dulu minum-minuman yang tadi saya sebutkan, dan yang paling aman adalah jus, air putih hangat, dan air putih dalam suhu normal. Itu yang dulu juga saya lakukan untuk ketika saya berjuang melawan anxiety, dan akhirnya sampai sekarang selama 10 tahun akhirnya bisa kembali normal dan kembali sehat seperti sedia kala. Untuk teman-teman yang masih berjuang untuk melawan anxiety, tetap semangat, terus jalani hidup dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan segera sembuh dari anxiety disorder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.